Suka baca komik atau film Marvel? Apapun kesukaan kamu, komik atau filmnya, Marvel memang hampir tidak pernah mengecewakan para penggemarnya, baik yang suka sekali komik maupun filmnya. Untuk menggarap sebuah film Marvel yang diangkat dari komiknya adalah sesuatu yang tidak mudah, karena memang perlu penyesuaian dalam banyak hal, seperti versi Captain Marvel. Untuk Captain Marvel sendiri, ternyata ada beberapa perbedaan antara versi komik dengan filmnya. Kira-kira apa ya perbedaannya? Yuk langsung kita bahas perbedaan antara komik dan film di Captain Marvel. Nick Fury. Di Captain Marvel versi komik, kita melihat sebuah karakter bernama Samuel L. Jackson yang mirip dengan karakter Nick Fury. Ia melakukan banyak eksperimen untuk mendapatkan kekuatan superpower. Setelah ia mendapatkannya, ia membangun sebuah persatuan manusia dengan kekuatan superpower dan menjadikannya kelompok yang legal secara pemerintah. Samuel kehilangan satu mata kirinya dalam Perang Dunia. Karakter ini mirip dengan Nick Fury di versi film. Seperti yang kita tahu, Nick Fury memang sudah eksis dari sebelum Avengers dibentuk. Ketika ia menyelidiki dan mengetahui bahwa di luar sana ada kekuatan yang mungkin bisa membahayakan bumi, ia menciptakan proyek untuk mengumpulkan manusia dengan kekuatan superpower. Awalnya, ia menamakannya sebagai The Protector Initiative. Namun setelah melihat nama panggilan Carol Danvers di jet perangnya, Nick Fury lalu mengganti nama proyek itu menjadi The Avengers Initiative. Goose. Terdapat sedikit perbedaan antara Goose yang ada di komik dan di movie. Di komik, seperti apa identitas Goose tidak disebutkan secara gamblang. Goose menyamar sebagai seorang karakter bernama Chewie. Goose membantu Captain Marvel, namun bagaimana dan alasan yang mengintarinya disimpan seolah-olah sebagai misteri untuk kemudian jati dirinya dibuka melalui film. Goose muncul di film sebagai seorang kucing lucu yang sangat mengejutkan. Ia adalah seorang alien. Di balik penampilannya sebagai tipikal kucing rumahan yang sangat lucu, Goose ternyata memiliki tentakel yang mengerikan. Tentakel inilah yang kemudian secara tiba-tiba mengejutkan Captain Marvel dan Nick Fury ketika ia menelan Tesseract. Carol Danvers. Ini adalah perbedaan yang sebenarnya paling mendasar antara Captain Marvel di komik dan di film. Jika ada yang bertanya, bagaimana sejarah Captain Marvel, mungkin tidak banyak penonton yang bisa menjawabnya. Terlepas dari sebelumnya adalah seorang pilot yang memiliki potensi besar untuk memperoleh kekuatan super. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu sejarah hero Captain Marvel. Bisa dikatakan bagaimana Captain Marvel menjadi Captain Marvel memiliki perbedaan di prosesnya. Di komik, Marvel merupakan Captain Marvel pertama yang memutuskan untuk tinggal di bumi. Namun ketika Yon-Rogg datang, ia menanamkan kode genetik ke Carol. Di film, semuanya berjalan sedikit berbeda. Marvel adalah seorang peneliti Kree yang menciptakan modifikasi kekuatan dan kemudian menjadikan Carol sebagai sumber kekuatannya. Yon-Rogg. Kekuatan Yon-Rogg yang merupakan seorang villain sulit untuk dideteksi jika kamu belum pernah membaca komiknya sama sekali. Di film, Yon-Rogg tampak sebagai seorang comrade yang sangat bisa diandalkan. Namun ternyata ia adalah pengkhianat dan menusuk Carol dari belakang. Karakter Yon-Rogg di movie cukup kontroversial karena presentase villain yang dimiliki tidak seperti hero lain yang sangat kental. Yon-Rogg justru sosok abu-abu seorang villain. Jika kita memandang dari kacamata Yon-Rogg, ia semata-mata hanya menyelamatkan pasukannya. Di komik, status Yon-Rogg lebih jelas. Ia keras, iri, dan bersikap sangat kompetitif terhadap Carol. Bahkan setelah ia tahu Carol mendapatkan kekuatan, kebenciannya justru semakin bertambah, bahkan berencana untuk membunuhnya. Dan ini berbeda dengan di filmnya sendiri. Kebencian dan motivasi kejahatan Yon-Rogg di komik berasal dari kebusukan pikiran dan hatinya. Sementara di film, ada misi yang ia bawa. And prove to me you can beat me without... Monica merupakan seorang gadis kecil yang nantinya menjadi Captain Marvel di tahun 1980-an. Ia terlahir dari seorang ibu bernama Maria Rambeau yang merupakan seorang penjahit atau desainer. Maria tidak sepenuhnya mendukung Monica yang memiliki kekuatan super, sehingga dengan membuatkannya baju khusus, Maria bisa lebih tenang. Tidak berarti ia menyetujui keputusan anaknya untuk membantu orang-orang dengan kekuatan superpowernya. Tapi, setidaknya Maria bisa sedikit lebih lega. Itu merupakan cerita di komik.
Sementara di filmnya, kita melihat Captain Marvel memiliki seorang teman yang merupakan pilot saat ia menjadi Carol Danvers. Monica merupakan anak Maria, namun masih kecil, belum diperlihatkan apakah Monica nantinya akan menjadi Captain Marvel, hero yang lainnya, atau menggantikan Captain Marvel. Whoa. No. Definitely not. Nah, itu dia perbedaan-perbedaan kecil yang bisa kita temukan antara Captain Marvel di komik dan di film. Adakah yang lain? Tulis saja di komentar. By the way, terima kasih sudah mampir dan jangan lupa berlangganan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.